Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 2024A dengan saya sendiri Aulia Ajiga dengan NIM 102. Dengan saya Fauzia Rehana Warda dengan NIM akhir 162. Saya Ulfa Nurmalisa Ramadhani dengan NIM akhir 064. Hari ini kami akan memaparkan progres kemajuan dari proyek kami yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Terhadap Layanan e-wallet Dana di Google Play Store. Oke, pada proyek ini kami sudah melakukan beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah kami telah menentukan ide proyek, yaitu menganalisis sentimen ulasan pengguna terhadap aplikasi Dana. Setelah itu, kami telah masuk ke tahap preprocessing, yaitu membersihkan data agar siap digunakan. Kemudian kami juga telah melakukan feature engineering, di mana kami mengubah teks menjadi representasi nilai numerik menggunakan metode TF-IDF. Berikutnya, kami juga telah melakukan pemodelan dengan menggunakan dua algoritma, yaitu net bias dan SVM. Dan terakhir kami telah menganalisis untuk menentukan metode pemodelan mana yang terbaik. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan pengambilan data dengan cara scraping. Data yang kami gunakan ini berasal dari Google Play Store. Nah, untuk mendapatkannya, kami melakukan web scraping menggunakan library Python, yaitu Google Play Scraper. Proses ini membuat kami mungkin untuk mengambil ulasan asli yang ditulis pengguna di Google Play Store aplikasi Dana. Nah, dari proses ini, kami berhasil mengumpulkan 1.000 ulasan lengkap dengan informasi berisi rating aplikasi, ulasannya, tanggal ulasan, dan lain-lain yang kemudian kami simpan data tersebut di dalam format Excel. Selanjutnya, kami melakukan preprocessing setelah mendapatkan dataset tadi. Nah, tahapan ini sangat penting dan merupakan landasan utama dalam pemodelan kami, karena ulasan yang biasanya didapatkan dari hasil scraping tersebut masih berantakan dan mengandung banyak elemen yang tidak relevan untuk pemodelan nantinya. Kami melakukan beberapa tahapan dalam preprocessing seperti menghapus stop words, dengan membuang kata-kata yang tidak memiliki makna penting seperti kata penghubung yang, dan, di, dan selainnya. Lalu kami juga menormalisasi kata non baku, menghapus emoji, case folding, atau mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus angka, URL, tanda baca, melakukan stemming, tokenizing. Jadi setelah melakukan proses preprocessing, kami melakukan analisis eksploratif untuk memahami bagaimana sih pola dari ulasan yang telah kami dapatkan. Nah, pertama kami menganalisa apakah pengguna cenderung menulis ulasan panjang atau singkat. Ternyata pengguna cenderung menuliskan ulasan di sekitar 20-35 kata. Lalu pada grafik batang ini menunjukkan 10 kata teratas yang sering muncul pada ulasan aplikasi Dana, yaitu kata-kata seperti Dana, tidak, aplikasi, masuk, nomor, dan lainnya. Nah, kata-kata ini yang memberi gambaran awal bagi kami untuk mengetahui tentang apa sih biasanya masalah yang sering dibahas dalam ulasan tersebut. Contohnya seperti kata akun dan masuk mungkin menunjukkan bahwa banyak pengguna yang mengalami masalah pada saat login. Lalu selanjutnya kita bisa melihat grafik yang menunjukkan bagaimana sih distribusi rating dari aplikasi Dana yang telah diberikan pengguna. Ternyata dominasi rating ditunjukkan pada skor antara 1 sampai 2, di mana bintang 1 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 552 ulasan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna untuk aplikasi Dana ini sangat rendah. Baik, selanjutnya adalah tahap feature engineering. Pada tahap feature engineering ini, kita pada awalnya memberikan label terlebih dahulu pada data. Tahap pelabelan dilakukan secara semi otomatis, di mana kami memberikan dua kamus yang berisi list kata-kata negatif dan positif. Lalu berdasarkan list kata kunci tersebut, Python akan mengindikasikan sentimen positif, negatif, atau netral jika tidak mengandung keduanya. Lalu tahap feature engineering ini digunakan untuk mempercepat proses pelabelan awal sebelum membangun model. Hasilnya adalah kolom baru bernama label pada dataset yang berfungsi sebagai target variabel dalam tahap klasifikasi. Setelah diberikan label, maka kita bisa melakukan feature engineering dengan menggunakan TF-IDF, yaitu tahapan yang berfungsi memberikan nilai bobot pada teks. Tujuannya agar algoritma net bias dan SVM nantinya dapat memahami teks. Next. Lalu selanjutnya akan dilakukan EDA terhadap fitur engineering. Kami melakukan EDA ada 4 grafik yang akan tersusun. Pada grafik pertama yakni
Batang grafik tersebut disusun berdasarkan distribusi rata-rata nilai TF-IDF per fitur. Ditunjukkan bahwa sebagian besar kata memiliki nilai TF-IDF mendekati 0, yang mana itu menunjukkan bahwa mayoritas kata dalam korpus muncul secara umum di banyak teks sehingga teks dinilai kurang informatif. Lalu pada grafik kedua, ini menunjukkan 20 kata paling informatif berdasarkan TF-IDF. Ini menunjukkan bahwa topik pembahasan berkaitan erat dengan permasalahan teknis dan transaksi pada akun pengguna. Next. Lalu pada grafik yang ketiga, ini menunjukkan bahwa sekitar 400 ulasan itu menunjukkan sentimen negatif terhadap aplikasi Dana. Artinya, sebagian besar ulasan dari pengguna berisi kekecewaan, marah, dan tidak puas terhadap layanan aplikasi yang digunakan. Dari total kita mengambil data 1000, itu ada 400 ulasan yang sentimennya itu negatif. Lalu pada grafik yang keempat, ini kita melakukan heat map. Pada heatmap ini, warna biru yang dominan pada heatmap mengindikasikan bahwa antar fitur kata memiliki hubungan yang lemah, atau dengan kata lain, masing-masing kata muncul secara independen dalam konteksnya masing-masing. Selanjutnya, kami juga sudah melakukan pemodelan menggunakan FBIS untuk melakukan klasifikasi sentimen. Nah, model ini menggunakan fitur hasil dari TF-IDF dan label sentimen. Setelah itu, proses pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi sentimen pada data. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu model SVM dengan kernel linear digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen. Model SVM ini dilatih untuk menggunakan data yang sama, yaitu fitur TF-IDF dan label sentimen. SVM ini dipilih karena kemampuannya dalam membedakan pola teks yang lebih kompleks. Tujuan dilakukannya pemodelan dari dua model ini yaitu untuk melakukan analisis perbandingan guna menentukan algoritma mana yang memberikan tingkat akurasi lebih tinggi dalam klasifikasi sentimen. Hasil dari pemodelan tadi, NFBS multinomial menghasilkan akurasi sebanyak 61,5%. Recall yang terjadi pada NFBS tinggi pada kelas negatif 0,98, yaitu banyak ulasan negatif terdeteksi dengan benar. Namun, performa kurang stabil pada kelas netral dan positif. Model cenderung bias ke sentimen negatif. Setelah itu, nilai macro average yang rendah juga menandakan performa antar kelas tidak merata. Yang kedua, ada hasil dari pemodelan menggunakan SVM tadi. Dalam menggunakan SVM ini menghasilkan akurasi 74,5%, yaitu presisi recall advance score lebih seimbang antar kelas. SVM ini bekerja lebih baik pada data TF-IDF yang bersifat sparse, karena SVM mampu menemukan hyperplane yang optimal. Nilai weight average lebih tinggi yang artinya menunjukkan kemampuan generalisasi yang lebih baik. Hasil dari dua pemodelan tadi akan diambil metode mana yang terbaik, yaitu SVM, karena performanya lebih stabil, akurasinya juga lebih tinggi, dan mampu menangani variasi teks serta ambiguitas sentimen dengan lebih baik dibandingkan naive bias. Dalam pengerjaan proyek ini, kami mengalami beberapa kendala, yaitu yang pertama, awalnya dataset yang kami ambil hanya 100 ulasan. Karena terlalu sedikit dan beresiko menyebabkan overfitting serta akurasi rendah, maka kami melakukan scraping tambahan hingga mencapai 1000 ulasan untuk memperkuat data. Yang kedua, ada dalam permasalahan teksnya, yaitu memiliki banyak tipe, huruf ganda yang berlebihan, kemudian simbol yang tidak relevan, dan karakter-karakter lainnya. Sehingga teks mentah tidak dapat langsung digunakan karena mengganggu proses sequencing dan TF-IDF. Maka dari itu, kami melakukan pre-processing lanjutan, yaitu menghapus spasi berlebih, menghapus karakter dan simbol-simbol, melakukan perbaikan huruf ganda, dan normalisasi slide. Yang ketiga, pada tahap TF-IDF, kami mendapatkan matriks TF-IDF yang didominasi nilai 0. Karena dari hal itu, memunculkanlah keraguan apakah fitur yang dihitung ini sudah benar. Jadi, kami mengambil langkah untuk melakukan verifikasi manual skor TF-IDF untuk mengecek beberapa kata penting dan mengecek ulang hasil tokenizing dan stopwatch removal agar tidak ada dokumen yang menjadi kosong. Yang terakhir, ada pada tahap labelan. Awalnya label ini kurang akurat karena metode keyword based sering salah memahami konteks. Kemudian kami melakukan koreksi manual labeling agar data bersih dan sentimen sesuai konteks. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.